Bagaimana sekarang kita membuat keyakinan kelas? Nah, kesepakatan kelas kita supaya kita belajar merasa nyaman, biar belajar merasa nyaman, merasa aman, dan merasa senang. Ayo, usul siapa angkat tangan? Supaya sama-sama. Ayo, siapa? Tasya, apa Tasya? Nah, mengerjakan PR, betul. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR dan tugas. Nah, dan tugas. Iya. Setuju tidak? Setuju. Oh iya Tasya, Tasya apa Tasya? Nah, rasa-rasa jangan makan di kelas. Berarti makanannya bila ada di mana disimpan? Nah, simpan makanan. Simpan makanan. Nah, di laci. Apa lagi? Apa lagi? Apa Henry? Oh, senang. Belajar dengan senang. Oh iya, belajar dengan senang. Harus merasa senang. Apa lagi? Apa Hafiz? Jangan lari. Oh, jangan lari-lari. Jadi di dalam kelas itu jangan lari-lari karena menabrak temannya ya, Wak. Nah, bisa. Nah, berarti jangan lari-lari itu berjalanlah dengan pelan. Belum lah, Ibu tulis dulu nak lah. Berjalanlah dengan pelan-pelan, ya kan? Jangan lari-lari. Jari Hafiz, kata Hafiz. Berarti berjalanlah dengan apa tadi Faisal? Angkat tangan Faisal. Oh, harus belajar dengan rajin Kak Faisal. Setuju tidak? Setuju. Berarti kita harus belajar dengan rajin. Ada yang tidak ada yang malasan. Belajar Mengerjakan PR. dengan rajin. Mengerjakan PR di rumah. Yang kurangan nonton. Ayo siapa lagi? Apa Alvin? Oh betul, harus membantu saling tolong menolong, bekerja sama. Nah, bekerja sama dan tolong menolong. Oh iya. Ini kurang satu. Sambil makan duit. Nah, ada 6 kata Faisal. Adakah lagi? Ini saja. Coba kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus kita ikuti sama apa? Yang pertama, mengerjakan PR dan tugas. Nah, jadi tidak ada lagi yang tidak mengerjakan PR. Bila ada tugas harus dikerjakan. Yang kedua, simpan makanan di. Nah, tidak ada lagi yang makan di dalam kelas saat belajar. Yang ketiga, belajar dengan senang. Nah, harus belajar dengan senang. Caranya kalau teman belajar dengan senang, yang lain jangan mengganggu temannya yang sedang belajar. Karena temannya tidak senang, ya kan? Nah, iya. Yang keempat, berjalanlah jar Hafiz tadi dengan pelan-pelan, jangan lari-lari. Nanti kalau lari-lari itu, nah jangan lari-lari karena menabrak temannya, ya kan? Nah, bisa luka. Terus apa lagi? Belajar dengan rajin, kata Faisal. Harus belajar dengan rajin, baik di rumah maupun di sekolah. Yang keenam, bekerja sama dan tolong menolong. Betul, bila ada teman yang minta bantuan dibantu. Ya kan? Nah, kalau kerja sama di kerja kelompok harus bekerja sama. Ini 1 sampai 6 ini harus kita patuhi, ya kan? Nah, harus kita patuhi. Ini adalah keyakinan kelas kita kelas 1.
Kelas 1. Setuju semua? Setuju. Bagus. Tepuk tangan dulu. Apa? Mantap. Anak-anak, PR-nya sudah dikerjakan? Sekarang pukul PR-nya. Salsa, maju ke depan, Salsa. Mana buku PR-mu, Salsa? Lupa mengerjakan. Pasti alasannya ada kenapa kamu lupa mengerjakan. Kenapa? Menonton TV. Wah, menonton TV itu menyenangkan tidak, nak? Nah, suka semua kan menonton TV? Nah, menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak, bagus tidak? Seharusnya kamu apa? Iya. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia. Bagaimana caranya? Waduh, hebat mengerjakan PR-nya malam nanti. Selain itu apa lagi? Oh, bagus. Meminta teman-temannya enak ya? Mengingatkan Salsa supaya Salsanya mengerjakan PR. Wah, hebat Salsa. Jadi Salsa itu meminta teman-temannya mengingatkannya. Kalau kamu memperbaiki ini, kamu ingin jadi orang seperti apa? Wah, hebat menjadi orang yang bertanggung jawab. Terus? Oh iya, tidak lupa bila ada PR. Bagus, Salsa. Ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan tidak lupa untuk selalu mengerjakan PR. Ya tadi, PR yang tadi dikerjakan kembali. Dan apa tadi lagi satu? Meminta apa? Oh iya, meminta teman-teman mengingatkannya kalau ada PR. Bagus, Salsa. Sekarang duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti pembahasan pada modul 1.4 budaya positif. Di sini saya ingin menjelaskan pemahaman saya tentang pembelajaran yang sudah saya ikuti di program Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum kita mengetahui budaya positif, apa sih latar belakangnya? Kenapa budaya positif itu penting untuk kita ketahui? Itu latar belakangnya adalah perlunya bagi kita semua sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah agar dapat membentuk karakter seorang murid, karakter yang bertanggung jawab, jujur, mandiri, peduli, dan lain-lain. Juga menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, sehingga anak-anak itu ketika belajar mereka merasakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi mereka untuk sekolah. Nah, pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ibu, menurut Ibu bagaimana? Yang pertama, apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak?
Menurut saya belum pasti. Oh iya. Menurut Ibu belum pasti, kalau yang lain bagaimana? Oh sama. Nah yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Misalkan ada yang anak tidak memakai sepatu, misalnya hari Senin seharusnya memakai seragam yang rapi, anak tersebut ternyata tidak memakai sepatu dan kita beri hukuman dengan membersihkan halaman sekolah. Apakah itu disebut mendisiplinkan seorang anak? Nah, yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah benar memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Misalkan ada dalam pembelajaran matematika, ada anak yang dapat 10 lalu kita berikan penghargaan berupa misalnya hadiah. Nah, apakah benar penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar seorang anak? Nah, di sini topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama dulu yang kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Misalkan saja kalau ini Anda dan teman Anda. Misalkan saja kita kepada siswa kita. Baiklah, secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala upaya. Buatlah sebagai kepala. Misalnya kita memberikan anak sebuah sesuatu yang sangat diinginkannya. Nah, habis itu disembunyikannya di dalam tangan supaya temannya itu tidak melihat apa yang disembunyikannya, apa yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Misalkan dua anak tadi, menurut Bapak Ibu semua, ketika anak tersebut menyembunyikannya dengan sepenuh hati, apakah temannya tadi bisa meminta anak tersebut untuk memperlihatkan? Nah, kalau di sini itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang ingin membuka atau menutup itu pasti anak itu sendiri. Walaupun kita meminta bujukan atau apa, itu tidak pasti mau kalau dirinya sendiri tidak ingin membuka genggaman tangannya. Betul tidak? Seterusnya, nah, perubahan kontrol. Ini perubahan kontrol yang perlu kita ketahui. Yang dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, karena memang muridnya sendiri yang menginginkannya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Misalkan dalam pembelajaran kita tidak bisa memaksakan sesuatu kalau memang dari dirinya itu tidak mau. Memang bisanya kita bisa dengan hukuman atau apa, memang dia mau, tapi dengan keadaan terpaksa. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan
mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketika ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan, kenapa kamu tidak melakukan hal itu? Tidak kasihankah sama ibu? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Nah, menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka akan merasakan kecewa dalam dirinya karena merasa bersalah kepada kita seorang guru, karena tidak bisa melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Wah, kenapa sih ulun jadi kayak ini, ulun seperti ini, kenapa ulun tidak bisa, padahal ibu menginginkan yang seperti itu. Itu adalah dialog negatif diri. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut. Kadang-kala kita tidak menyadarinya saat kita melakukan tersebut, padahal itu berdampak negatif pada anak. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Teori bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, pemahaman kita. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini bisa kita aplikasikan kepada kita dengan murid kita. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maksudnya kita sebagai guru memaksakan kehendak kita. Kalau dengan teori kontrol, nah kita sebagai guru berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, memahami pandangan murid kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila anak melakukan pelanggaran, maka kita melihat itu adalah sebuah kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan dari anak berperilaku tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Apakah Anda mau melakukan atau tidak, itu terserah Anda sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Pada berpikir menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang nilainya tinggi atau yang rendah. Sedangkan teori kontrol model berpikir menang dan menang, tidak ada lagi penilaian nilai rendah atau tinggi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dengan paradigma stimulus tersebut? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma atau pemikiran Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tertentu tentang realitas. Apa itu disiplin? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu disiplin? Menurut Bapak Ibu, setelah mendengar kata disiplin, bagaimana? Menurut Ibu, disiplin itu apa? Setelah mendengar kata itu, biar satu kata atau sedikit saja. Oh, teratur, betul. Kalau Bapak
Bapak, kalau mendengar kata disiplin itu apa? Disiplin kalau menurut pandangan saya itu adalah sesuatu yang sudah diatur. Ya, sesuatu yang sudah diatur dan yang teratur tadi. Sekarang kita melihat apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan utama. Misalnya di sekolahan ada peraturan tentang tata tertib. Nah, kita mewajibkan anak murid kita untuk mengikuti peraturan tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu yang memiliki motivasi internal. Maksud motivasi internal itu sesuatu yang memang ingin mereka lakukan dari diri mereka sendiri, bukan dari paksaan. Memang mereka ingin melakukannya karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri, bagaimana menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai yang akan membentuk karakter anak. Misalnya, kalau sekarang nilai-nilai kebajikan yang untuk pendidikan kita saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Nah, ini untuk paradigma pendidikan saat ini yang digalakan adalah karakter dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita adalah agar mengembangkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melalui motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi internal. Kalau misalnya anak-anak takut bahwa hal tersebut mendapatkan hukuman, maka dia akan melakukannya. Nah, itu adalah motivasi yang keluar karena takut melanggar peraturan. Itu namanya motivasi yang dari luar, bukan dari dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu masih motivasi dari luar juga, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin diri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Pernyataan reflektif. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan perhatikan pertanyaan ini. Terus apa pertanyaan dan tanggapan nanti? Saya bacakan. Kita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika
ketikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ibu Salehah mungkin mau meminta memberi tanggapan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permasalahan tersebut tentunya itu tidak saya tidak setuju dengan hal tersebut karena di sana guru membiarkan untuk siswanya dipermalukan. Terima kasih kepada Ibu Salehah. Yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA ada itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ibu IPA, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah suatu bentuk konsekuensi. Kenapa? Karena Pak Seno tentu memperhatikan anak muridnya tidak memperhatikan pelajaran tersebut. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Pahriyanti. Sekarang kita lanjutkan. Nah, hukuman itu kenapa disebut hukuman? Itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, misalkan yang saya katakan tadi, ada murid yang lupa memakai sepatu. Nah, lalu kita berikan hukuman keliling sekolah, misalnya keliling lapangan 5 kali. Itu sesuatu yang tidak direncanakan, yang spontanitas terjadi. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah kita sepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Misalkan anak-anak hari bilang sudah bersepakat dengan teman-teman, dengan murid-murid di sekolah, apabila tidak mengerjakan PR, maka hukumannya membersihkan WC. Misalnya anak-anak itu sudah setuju dengan hukuman tersebut. Itu namanya. Jadi saat anak-anak tersebut melakukan kesalahan, tidak lupa mengerjakan PR, anak tersebut tahu hukumannya. Itu namanya adalah konsekuensi. Nah, pada konsekuensi murid tetap tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut. Kalau hukuman itu yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik tadi dengan keliling lapangan tadi, psikis pun akan merasakan malu. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Misalnya kita marah. Nah, penghargaan. Nah, jadi ada yang namanya pemberian hukuman dengan penghargaan, hukum dengan penghargaan. Kalau kita sekarang mungkin para pemikiran kita bahwa penghargaan itu memberikan motivasi kepada anak. Padahal menurut Elvikon, merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi atau pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kant, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya, yaitu memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Mengendalikan perilaku seseorang itu, anak murid akan melakukan hal tersebut karena merasa akan mendapatkan penghargaan. Yang kedua, jika suatu penghargaan diharapkan, maka Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, bagi anak yang tidak mendapat penghargaan atau hadiah akan merasakan rasa kecewa atau dihukum. Jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu.
jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya, saat seorang anak belajar pertama kali, nah, jadi misalkan ada anak yang sedang belajar membaca, yang pertama belajar dari huruf, habis itu bisa dan ini Pak Lano, murid tadi merasakan suatu kepuasan, kebanggaan pada dirinya sendiri ketika dia bisa membaca. Tapi di saat kita habis itu kita berikan penghargaan, nah maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cara yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan untuk paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokusnya pada pembentukan karakter anak. Restitusi fokus pada solusi, bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau biasanya kalau dulu di kelas itu sering bertempel peraturan atau tata tertib kelas. Sekarang kenapa harus tidak harus itu, kenapa harus keyakinan kelas? Kalau kita nyebutnya kesepakatan kelas. Mengapa kita memerlukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika bila mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan pengendara. Ya, karena untuk keselamatan, bukan untuk mematuhi peraturan supaya jangan ditilang. Karena kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M dan menjaga jarak untuk menjaga kesehatan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertama peraturan kelas, habis itu berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Yang terakhir, maka terciptalah budaya yang positif di sekolah. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Ini dari Tika Dharma Wanita Persatuan. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembuatan kesepakatan kelas itu tidak usah terlalu banyak agar mudah diingat oleh anak-anak. Juga jangan menggunakan kalimat yang negatif. Maksudnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ada lagi kata tidak atau jangan. Maka bisa kita rubah simpan makanan di dalam laci. Atau misalnya jangan lari-lari, maka kita rubah dalam keyakinan kelas, berjalanlah dengan pelan-pelan. Nah, kegiatan pendalaman. Nah, ini ada bentuk keyakinan kelas.
Kalau tampaknya seperti datang tepat waktu, padahal maksud kita adalah sering hadir terlambat anak murid, maka kita dalam keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Atau misalnya kita melihat tak acuh kepada teman dan guru, maka dalam keyakinan kelas tampaknya seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Yang kedua, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan, maka dalam keyakinan kelas tampaknya seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, ini bentuk keyakinan kelas, selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Maksudnya adalah karakternya bertanggung jawab, nilai kebagusan. Dilarang mengganggu orang lain, maka itu menghormati orang lain. Itu kata-katanya berubah. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maksudnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu dalam keyakinan kelas itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dalam keyakinan kelas itu untuk kesehatan. Ini video saya saat membuat keyakinan kelas. Salah satu video pembuatan keyakinan kelas.
Nah, ini contoh dari saat saya membuat keyakinan kelas dengan kelas 1. Jadi saya saat melakukan pembuatan keyakinan kelas, saya melakukan kesepakatan dulu dengan murid-murid di sana sehingga mereka melakukannya dengan tidak terpaksa. Nah, ini kesepakatan kelas kami kelas 1 yang dari dalam video tersebut, yaitu mengerjakan PR tepat waktu, belajar dengan senang, bekerja sama dan tolong menolong, belajar dengan rajin, simpan makanan di laci, karena anak murid kelas 1 itu kebiasaannya sambil belajar sambil makan. Jadi simpan makanan di laci. Yang keenam, berjalan dengan pelan. Nah, tindakan guru. Nah, sekarang Ibu perhatikan, nanti saya akan bertanya apakah itu hukuman menurut Bapak Ibu atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Kamarullah, yang pertama, tindakan guru tersebut apakah hukuman atau konsekuensi? Terima kasih atas kesempatan. Menurut kita bahwa mencetak sekolah itu merupakan hukuman bagi murid. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ibu lihat Pak Yanti. Hukuman. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, bagaimana Ibu Saleha? Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Ibu Herina, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bapak Sariwan, hukuman apakah konsekuensi? Karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak mengenakan, itu sebutnya untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, Ibu Saleha lagi, itu hukuman atau konsekuensi? Tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Yang terakhir, Bapak Seharian lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Menurut Bapak, hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama itu hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang terakhir atau ketujuh konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati. Nah, ini hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati atau dalam jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, yang hukuman anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, yang mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak,
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini identitas gagal, hukuman, dan identitas sukses. Kalau disiplin itu termasuk identitas sukses, tapi kalau konsekuensi dengan restitusi. Nah, restitusi itu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, ibu dari bapak ibu bisa melihat di layar sini. Nah, ice breaking dulu kita sebelum meneruskan untuk mengembalikan konsentrasi, apakah masih konsentrasi atau tidak. Ibu bapak ibu guru berdiri dulu. Nah, ini tepuk pagi, siang, malam. Kalau tepuk pagi itu tepuknya sekali. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau malam itu setengah. Nah, jadi bila kata saya tepuk pagi sekali, siang 2 kali, malam setengah. Ya, coba kita mulai ya. Pagi, siang, malam. Masih ada yang terdengar berbunyi. Kalau malam tadi setengah. Ya, tepuk pagi, siang, malam. Iya, ulang. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Iya, sudah konsentrasi. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan merasa bebas. Bertahan hidup itu termasuk sandang dan pangan. Kalau penguasaan merasa untuk diakui dengan kemampuan yang dimiliki, rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa dihargai. Kalau kesenangan merasakan senang saat melakukan sesuatu. Kebebasan itu adalah bebas dalam memilih. Nah, ini saya ambil dari kanal YouTube Pendidikan Guru Penggerak.
Perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kepuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini.
Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol tersebut. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru sudah tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang guru lakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, sekarang kita Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada lagi videonya untuk mengetahui 5 posisi kontrol yang saya ambil dari kanal YouTube Pendidikan Guru Pendidikan.
Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Nah, ini pernyataan seperti yang dilihat pada video tadi. Ada yang membuat merasa bersalah, penghukum, menjadi pendidikan teman-teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, dan konsekuensi atau hadiah kalau kita nilai-nilai itu manajer untuk memperbaikinya. Dalam segitiga restitusi, nah di sini ada segitiga restitusi. Nah ini video terakhir yang video penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer dari saya. Anak-anak, kayak ini sudah dikerjakan? Nah, di sini ada 2 kasus lagi yang saya terapkan dalam segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan refleksi. Oh ya, sebelum itu saya meminta kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan apa sih pemahaman Bapak Ibu setelah melihat sosialisasi dari saya ini. Silakan kepada Ibu yang maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya jadi memahami bahwa kita sebagai seorang guru terlebih dahulu menyadari bahwa seorang murid itu dalam posisi yang bisa mengontrol diri sendiri. Tidak ada lagi yang namanya hukuman, paksaan dalam mengikuti tata tertib, atau konsekuensi dan bahkan penghargaan. Karena hal tersebut
memberikan ketidaknyamanan bagi murid. Jadi dalam hal tersebut, tugas kita bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak agar ketika dia melakukannya sesuai karena dia ingin, dia menghargai dirinya, jadi dapat disimpulkan sangat perlu bagi kita memahami dan menerapkan prosesi kontrol tersebut sebagai manajer, juga tahapan restitusi, agar ketika anak ada dalam suatu permasalahan, bukan kita yang menentukan hukuman, konsekuensi ataupun solusi, tapi anak itu sendiri yang menemukan solusinya. Dan hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan kita dalam memberikan pertanyaan bermakna kepadanya. Yang terakhir, di sini saya memahami bahwa ketika seorang ibu menerapkan posisi kontrol manajer, maka itu akan membangkitkan karakter baik anak seperti mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Helena. Selanjutnya pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya. Jadi apakah hukuman itu masih bisa tetap kita terapkan di sekolah atau tidak? Kalau menurut saya hukuman itu tidak usah diterapkan lagi di sekolah, karena hukuman itu akan membuat anak merasakan tertekan, merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang sampai putus sekolah gara-gara bosan. Jadi menurut saya lebih bagus tidak ada hukuman lagi